Gatot Munza kan lucu ya. Atau Sena Kaca, Pak. Sena Kaca ya. Di diem-diem mengelampaui Satgas Covid. Iya benar. Istilahnya kan naik hajinya para rapper kan di Amerika. Oh iya. Naik hajinya Naik rapper. Selamat malam. Selamat datang di Horizon Talks. Di sini pada malam hari ini kita kedatangan Sena Munza. Oh, WhatsApp, men. WhatsApp. Sena Munza ini teman SMA saya. Jadi ceritanya dia itu seorang rapper sampai sekarang. Maka dari itu di Horizon Talk episode pertama ini spesial buat Sena Munza ini. Jadi membahas tentang kultur hip hop atau budaya hip hop lah. Oke, siap. Jadi gimana Dit? Kabar? Sehat? Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah sehat. Ini dari rumah ya? Dari rumah langsung. Dari rumah. Khusus untuk Horizon Talks. Horizon Waduh. Talks. Oke, thank you Dit. Di sini Horizon Talk ini episode pertama. Jadi khusus spesial buat Sena Munza. Masih nge-rap kan? Sampai sekarang masih, alhamdulillah. Sampai sekarang masih nge-rap. Nah, kebetulan kan juga pandemi. Pandemi. Gimana ini skena rap menurut kamu sendiri? Skena rap di Jember apa di umum lah. Selama pandemi, kamu struggle-nya gimana? Sebenarnya kalau di pandemi sebenarnya event berkurang ya. Jadi Event berkurang ya pasti ya. Jadi entertainer sebagai kita seorang hip hoppers, rapper itu mesti yang pasti jawab manggung udah nggak ada. Jadi kita benar-benar vakum. Yang tahun-tahun awal, nah sekarang kan udah mulai kebuka. Jadi sempat kemarin kan beberapa rapper kayak Tuan 13 dan lain kan virtual. Itu yang nasional. Jadi kalau yang kita Jember masih vakum sih. Jadi nggak ada kegiatan event di luar, apalagi manggung. Jadi teman-teman banyak yang nongkrong sih sebenarnya mulai kemarin. Jadi kegiatannya kamu sendiri sampai sekarang ya hanya biasa aja ya, nggak seperti 2 tahun sebelumnya ya. Nah, iki kan Sena Munza. Sena Munza ya. Nah, maksudnya apa? Sena Munza itu apa? Filosofisnya itu seperti apa? Bisa diceritain? Sena Munza itu awalnya kan dari Sena kan. Sena itu sebenarnya nama lain dari Gatot Kaca. Kalau aku lihat sejarah. Namanya jadi Sena Putra, Pak. Jadi dulu sebelum Sena Munza, aku dulu pakai nama Sena Putra. Tahu kan dulu Sena Putra itu kan? Enggak tahu, jujur enggak. Dulu tahu. Kalisto tahu. Kalisto terus Kalisto. Iya. Kalisto, terus Sena Putra, terus Sena Munza. Jadi Sena Putra itu nama lain dari Gatot Kaca. Karena putranya udah umum yang make, jadi putranya aku hapus, ganti Sena doang, terus tambahin 1 jadi 5 huruf kan, Sena. Kalau dulu awalnya Sena biasa 4 huruf. Terus aku improve jadi Sena, N-nya 2, sama Munzanya ini aku ambil dari Al-Quran. Jadi Munza ini sebenarnya turun dari langit artinya. Jadi istilahnya kalau Sena Munza adalah Gatot Kaca yang turun dari langit. Bagus. Jadi aku baru tahu sendiri sih kalau Sena itu dari nama Gatot Kaca sebelumnya. Ini juga aku baru tahu, baru tanya ini pertama kali. Emang sebenarnya orang tanya, emang aku bilang itu nama lain Gatot Kaca, emang gak banyak yang tahu. Jadi masih dikit yang tahu sih. Emang orang-orang yang bener paham sejarah sama paham orang-orang zaman dulu gitu sih. Oh, mungkin kalau Gatot Munza kan lucu ya. Atau Sena Kaca, Pak. Sena Kaca ya. Oke, jadi filosofisnya gitu ya. Jadi Sena Munza itu dapat di udah tahun keberapa itu nama? Sekitar kan tahun Kalisto pernah. Terus Sena Munza ini sampai sekarang ini loh. Sena Munza dulu aku ngebuat tahun kalau nggak salah sih tahun 2014 kayaknya. Lama banget. 2014. Udah 7 tahun, hampir 8 tahun ya. Sangat strong ya. Jadi di sini yang bisa dibilang tadi di awal, otomatis event-event itu juga
berkurang ya Dit ya selama pandemi hampir 2 tahun ini. Otomatis event terus acara hip hop sendiri biasanya tahunan karena aku juga pernah ikut itu otomatis tercancel ya. Ya tercancel. Terakhir tahun kapan Dit? Ya 2020 itu Maret. Terakhir sempat nggak? Kalau event hip hopnya ya, kita kemarin bikin tahun 2020. Sempat bikin ya? Bikin. Itu Bulan? kan jeda Covid lumayan renggang di Indonesia. Jadi sebelumnya PPKM. Iya. Sebelum masuk 2021. Jadi kita kemarin bikin event. Nah, setelah itu udah wis. Setelah event kelar, terus sempat bulan Februari sebelumnya PPKM, seminggu sebelum PPKM kita dapat undangan main di salah satu kafe di Jalan Sumatera. Nah, itu di sana kita emang benar-benar memanfaatkan. Maksudnya lengkapnya benar-benar suasana hip hop banget. Terus kita di sana benar-benar masker dicopot nggak? Ya copot dong. Jadi kita benar-benar event sekaligus dik takut disamperin polisi, Pak. Oh iya betul. Jadi kita kayak yang main-main sabu-sabu tapi takut kena polisi, Pak. Oh, oke ya. Iya betul. Jadi di pandemi ini emang benar-benar event. Kita sih sempat bergerilya event sih, jadi bergerilya ya, jadi diam ya. Jadi nggak begitu rame-rame orang. Jadi diam mengelampaui Satgas Covid. Iya benar. Oke. Selama beberapa tahun ini sampai sekarang pun 2022 ada nggak koneksi ke hip hop nasional, umumnya ya Indonesia? Udah ada koneksi ke sana? Alhamdulillah sih kalau koneksi sih kalau secara digital lu ada sih sama teman-teman kayak bukan teman-teman sih. Kayak sombong ya. Kayak tahun 13 terus Sen Yosa yang dari aku lupa asalnya kayaknya dari Flores deh. Terus yang benar-benar aku ketemu itu sama Liquid Silva. Jadi teman-teman yang nonton ini yang suka hip hop, kalian coba cek di YouTube-nya Liquid Silva. Jadi LIQUID Silva ya. Itu salah satu rapper internasional yang udah ada di Indonesia udah sejak 2014. Sudah menjadi warga negara Indonesia? Enggak, belum. Anu doang. Dia emang berkarir di sini. Oh, berkarir. Nah, dia sekarang salah satu artisnya Saikoji. Jadi kan Saikoji kan bikin label namanya Koplo Inks. Koplo Inks. Nah, itu di Koplo itu ada Saikoji sama Liquid Silva. Nah, kemarin kita ketemu, aku lupa tahunnya. Sempat ketemu. Kita ngobrol di salah satu hotel di Jember. Dia mainnya kemarin di salah satu klub malam di Jember. Jadi sebelumnya dia main, kita sempat ngobrol di hotel. Oke. Jadi itu sih secara face to face kita memang benar ngobrol, benar-benar enak lah. Jadi kalau kita lihat di IG YouTube tuh kayak yang benar-benar pro dia kan, kayak yang sungkan dulu kita mau ketemu. Nah ternyata kalau udah ketemu, meskipun tuh labelnya artis internasional ya, kalau udah namanya hip hop tuh benar-benar sangat rata dan sangat sangat memanusiakan lah itu. Koneksi ke nasionalnya ya cukup meluas lah. Bukan meluas sih, ya emang kebetulan aja sih. Emang ada beberapa yang kenal. Terus ini aku sekarang juga di grup WA, karena aku juga masuk di grup hip hopnya Jatim. Nah di sana tuh ada rapper Pasuruan yang yang udah punya namanya Bendot kan, tahu kan kamu? Bendot tahu. Terus ada lagi itu Tabib Q. Nah, Tabib Q itu ya? Salah satu personilnya Soul ID, kalau tahu. Soul ID. Pernah dengar nggak Soul ID? Pernah dengar. Nah, itu Tabib Q itu salah satu personilnya. Nah, itu kita gabung dalam satu grup hip hop Jatim. Yang Indonesia saya ada namanya Save Indonesian Hip Hop. Nah, itu di sana itu ada ada namanya Sonu Tolani. Nah, itu salah satu rapper yang dulu tahun 2000-an. Nama grupnya Batik Tribe. Ada juga salah satu dulu tuh mantan ambasadornya hip hop Indonesia. Namanya Mas Donil. Terus ada lagi orang aku lupa namanya, dia itu salah satu yang menjadi ambasadornya Indonesia untuk Asia. Dalam pembukaan Museum Hip Hop di New York. Nah, aku tapi tahunnya lupa, Pak. Tahunnya lupa ya. Tapi se-Asia yang dipilih Indonesia. Indonesia. Aku lupa namanya tapi.
Tapi sudah terkoneksi ke teman-teman sudah oke Ya lah daya ya. kan kita kondisinya di grup itu. Oke, Itu oke. sih. Cukup meluas pergaulanmu ternyata ya, Sen. Secara digital, Pak. Secara digital, sementara ini secara digital. Tuh. Jadi aku sempat follow Ariel Nayaka, tahu kan Ariel Nayaka. Nayaka. Sempat dia bikin acara Dev Jam kalau nggak salah. Bukan dia ikut partisipasi di Dev Jam itu. Jadi gimana Dit pendapatmu tentang, tahu nggak kamu tentang Dev Jam? Iya, aku tahu. Aku kemarin sempat ngikutin Nayaka sih. Jadi Nayaka itu salah Follow satu juga kan? Follow. Ya. Dia salah satu apa ya? Kalau secara ide, secara pergerakan dia itu sebenarnya sama, Pak. Cuman memang kita nih, emang kita beda kota ya. Jadi nggak bisa berfrekuensi bareng. Nah, jadi kemarin aku ngikutin Nayaka itu emang dia emang kemarin masuk Dev Jam ya. Dev Jam. Itu Dev Jam kan dari Amerika. Emang dia tuh si Dev Jam ini emang label khusus hip hop sih. Kalau sejarahnya, kalau kita kita tarik ulur, terus kayaknya si Dev Jam ini melirik Asia, Pak. Karena perkembangan teknologi kan. Kronologinya gitu. Iya, jadi dia masuk ke Asia, ke ASEAN. Ya yang disangkutin Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina. Kayaknya itu deh. Kalau yang lain aku lupa. Nah terus Nayaka itu sebagai perwakilan dari Indonesia. Jadi yang di Indonesia yang setauku itu ada Nayaka sama Mukarakat. Mukarakat itu dari mana, Dit? Mukarakat tuh dari Bali, base-nya Bali, tapi orang-orangnya dari Flores semua. Orang-orangnya dari Flores. Nah, Indonesia yang masuk ke label internasional selain Nayaka sama Mukarakat yang di Dev Jam, itu ada lagi namanya Ramen Girl. Ramen dia tuh masuk. Tahu. Sebenarnya itu labelnya label Indonesia sebenarnya, Juni Record. Tapi dia didistribusiin sama label internasional namanya Empire Distribution. Okay. Jadi kalau kita lihat rapper Indonesia yang berkembang sebenarnya banyak sih. Yo, salah satunya mereka sih. Salah satunya mereka ya. Jadi gitu ya awal ceritanya. Kronologinya Dev Jam sampai masuk Asia ya. Masuk ke Asia. Mukarakat, Nayaka sama Ramen Girl. Oke. Aku Nayaka cukup ngefans sih. Tapi ada satu lagi yang aku ngefans. Rich Brian. Oh ya, awalnya Rich Chiga. Jadi Rich Brian. Siapa sih yang nggak tahu Rich Brian? Yes. Sampai saat ini. Ya, dia lagu-lagunya udah sampai bikin soundtracknya Shang-Chi Marvel. Wah, aku nggak paham. Nggak paham. Ya wes. Jadi skip. Itu dia tuh bikin soundtracknya Marvel. Soundtracknya. Film Marvel. Iya, Shang-Chi. Jadi Marvel bikin film di bagian Cina. Namanya itu Shang-Chi gitu loh. Hero-nya itu Shang-Chi namanya. Nggak tahu ya, Dit? Nggak tahu. Itu yang bikin soundtracknya salah satunya Rich Brian itu. Baru tahu, Pak. Jadi ngomong-ngomong Rich Brian udah banyak yang kenal kan. Nah, aku lihat mesti di YouTube-nya ada 88 Racing atau bisa dikenal ITI Racing ya. Yes. Itu labelnya nggak sih, Dit? Ya. ITI Racing biasanya. ITI Racing ya labelnya ya. Nah, kita kesampingkan Rich Brian dulu. Sudah banyak obrolan tentang Rich Brian. Sudah nasional, go internasional, sudah banyak omongan tentang dia. Jadi gimana ITI Racing ini membawa rap lokal sampai ke internasional. Itu menurut kamu, Sen, pendapatmu gimana? Ada nggak kamu dapat insight dari ITI Racing itu? Iya, jadi kalau pendapat dari soal ITI Racing itu emang keren ya. Jadi kan dia yang label dari Jepang sebenarnya. Dari Jepang ya? Jepang. Dia lahir tahun 2015. Jadi sebenarnya tuh mereka tuh perusahaan multimedia yang bikinin videonya teman-teman, ya istilahnya manajemen mereka. Terus mungkin ketika Rich Brian videonya waktu itu yang Dead Stick 2017 booming. Nah, si pihak label ini melihat peluang.
Oke. Nah jadi si Oke. ATX Racing ini benar-benar mengumpulkan dana buat promosi si Rich Brian sehingga dia sampai sekarang. Jadi emang kalau kita tarik ulur, kita zoom out, emang si pihak ATX Racing ini emang punya apa ya? Punya manajemen kuat. Jadi dia kok bisa membayar lokal. Sebenarnya bukan lokal hanya Rich Brian ya. Kan ada yang dari Indonesia, kan ada Niki, terus ada teman-teman dari Jepang dan yang lainnya kan. Si ATX Racing kan sangat membawa teman-teman lokal Asia khususnya. Lokal Asia. Untuk dikenal di Amerika. Kan mereka kan pasarnya kan menembus Amerika kan. Menembus Amerika. Nah kalau kita lihat di sana kita berhasil. Sampai mereka kan bikin event di sana, Heads in the Cloud. Dan sekarang bahkan mereka malah kerjasama sama Coachella. Jadi kalau dilihat ntar ya di flyernya Coachella yang main, aku lupa tapi tanggal berapa, itu pasti di bawah sendiri featuring ATX Racing Heads in the Cloud. Nah itu berarti apa ya, si pihak manajemen ini emang benar-benar melihat peluang di musik, Pak. Oke. Jadi mereka mungkin dengan strategi yang mereka punya, kekuatan money dan tim, mereka mempush para artis-artis yang ada di ATX Racing ini, sehingga tembus ke internasional. Khususnya kan Amerika kan, kalau di musik kita rap, R&B, hip hop itu emang kan mana lagi kalau apa tujuannya atau namanya, nah sasarannya kan gak ada lagi kalau nggak di Amerika. Goalnya mesti ke Amerika, iya, itu ya intinya ya. Oke. Jadi istilahnya kan naik hajinya para rapper kan di Amerika. Oh iya. Naik hajinya. Iya. Betul, setuju sih. Jadi ATX Racing itu ternyata dari Jepang. Dari Jepang. Aku baru tahu sih. Kirain itu dari Indonesia. Ternyata dari Jepang ya. Dari Jepang. Termasuk si Niki kan? Ya, si Niki dari Indonesia. Yang dibawa oleh ATX Racing untuk ke internasional. Gila. Dulu tuh Niki itu sebenarnya diajak sama Rich Brian. Oh. Jadi Niki itu kan sering cover lagu di YouTube. Terus sama Rich Brian kok indie ya? Iya, indie. Sebenarnya kalau aku lihat sih iseng sih si Niki. Iseng. Terus si Rich Brian ngelihat potensi suara dan ya mungkin face juga ya, kayak masuk. Jadi sama Rich Brian di calling terus disuruh join sama label itu. Oh, gitu. Nah, kamu tahu ATX Racing ini baca artikelnya atau ada webnya sendiri atau gimana nih? Nguliknya gimana? Kalau aku ngulik atau risetnya tuh lihat di di artikel sama ya? video dokumenter. Oh, ada video dokumenter di YouTube. Di YouTube ada. Oke. Aku nggak banyak tahu tentang ATX Racing, tapi ATX Racing sudah mencoba membawa brand brand lokal ke internasional. Tujuannya itu ya naik hajinya para rapper. Oke, setuju. Terus ini kan kita tinggal di Indonesia ya. Sudah tahu kamu sudah berkecimpung selama sekian tahun, sudah punya koneksi ke nasional lah, bisa dibilang. Terus potensinya rapper Indonesia ini menurut pendapatmu, ini menurut pendapat Sena ya, menurut pendapat Sena gimana? Kalau menurutku sih potensi rapper khususnya di Indonesia sangat bagus ya, karena kan media sekarang udah banyak, jadi teman-teman gak usah butuh label yang harus gini-gini. Sebenarnya itu kan cara tradisional kan, jadi bener-benernya udah punya potensi. Kita tinggal cari tahu sih sebenarnya dia tuh pengen nge-rap di bidang nge-rap di genre yang mana, soalnya kan ada sub banyak. Nah terus contoh di subnya tuh ada trap kan, ada trap. Old school, terus lofi. Lofi ya. Terus sekarang malah muncul yang sub genre baru yaitu drills. Drill ya. Dan lain-lain banyak sih sebenarnya, aku lupa Pak. Nah terus tujuannya selain itu sekarang aja kan salah satu rapper di Indonesia, kalau aku mulai kemarin ngikutin itu ada namanya NK namanya, dari majalah NK. Kemarin kan dia kan nembus sampai berapa besar ya, aku lupa, pokoknya nembus itu ajang pencari bakat loh, yang nyanyi X Factor. Nah dia kan sampai nembus berapa besar tapi aku lupa berapanya, gitu sampai nembus sana. Berarti kan
istilahnya rapper di Indonesia emang udah bener, udah ada yang apa ya, istilahnya udah ada Membuka jalan ya. nah bukan, sebetulnya sudah dalam musyawarah, istilahnya udah banyak orang yang melihat. Oke, ya. Di situ kan ketika NK audisi kan ada BCL, Rosa, Anang, Judika, ya Ariel. Nah di sana tuh mereka ngelihat semua. Jadi kan sebenarnya hip hop di sini udah sebenarnya udah sama kayak pop sih sebenarnya. Pop, rock, metal sebenarnya udah rata. Jadi tinggal bagaimana kita mau apa enggak gitu. Dan rapper di Indonesia sebenarnya sangat-sangat berbakat sih Pak. Jadi ada yang full fokus bahasa Indonesia, yang wordplay seperti Liz, terus ada yang fokus bahasa Inggris seperti Anayaka, terus ada lagi yang dia tuh termasuk penyanyi R&B baru dari Papua kalau nggak salah. Nah dia tuh pembawaannya bener-bener cool, bener-bener apa ya, bener-bener catchy banget lah. Jadi istilahnya bibit-bibit baru ini masih bisa istilahnya masih bisa disirami lah. Oh gitu ya. Jadi rap itu sudah hip hop sendiri udah nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Iya istilahnya nggak bisa bukan hal yang tabu lagi sih. Bukan hal yang tabu ya. Kadang kan kalau tahu rap atau hip hop itu kan biasanya dari jalanan. Ya. Nah iya kan, setuju kan Dit? Itu ya, jadi nggak bisa dipandang sebelah mata lagi ya. Oke.